atas apa Suaranya Oke, kita mulai aja. Suaranya jelas nggak suaranya? Putus-putus. Putus-putus. Suaranya putus-putus. Aduh. Saya aman. Kalau mendekat aman. Aman ya? Kalau sender nggak aman lagi kayaknya, Mas. Nggak aman lagi? Enggak, belum. Lanjut. Udah ya? Yuk, lanjut. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang teman-teman di meeting Zoom kita kali ini. Meeting Zoom kita kali ini ya sifatnya ramah-tamah, formal, tapi santai aja ya. Ya ini saya sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Alfiana yang telah mendesak kita untuk mengadakan meeting ya. Karena memang dari kami, dari para owner nih lagi sibuk sendiri-sendiri, dan kesibukan kita memang untuk mencari proyek baru. Jadi kita mungkin untuk share info yang apapun kita meeting itu mungkin kita akan share baru, dan acara yang utama mungkin ini desakan dari Bu Alfi dan beberapa teman-teman, ini kok ada pelatihan lagi ya. Nah, sebenarnya pelatihan yang terakhir itu kita sebelum PPKM kita adakan pelatihan tentang YouTube marketing. Yang hadir itu Mas siapa itu yang Catur, Mas Kusnul, terus Catur. Ada 5 dan beberapa yang hadir. Dan itu berlanjut baru 1 kali Mas ya, lanjutnya ya lewat grup ya. Mudah-mudahan nanti di pelatihan malam ini yang akan disampaikan oleh Mas Anugrah tentang YouTube marketing, nanti peserta yang di sini mungkin dimasukkan ke grup yang sudah kita buat ya Mas ya, untuk tindak lanjutnya, untuk continue untuk pelatihannya Mas. Karena yang di grup sebelumnya ada Mas Kusnul dan Mas, aku malah lupa ya, yang satunya siapa yang dari IAIN itu. Nah, itu kayaknya kan belum aktif lagi ya karena PPKM ini. Nah, sebelum masuk ke acara inti, ke pelatihan, saya memberitahukan kepada teman-teman, alhamdulillah kita telah bekerja sama dengan 2 mitra. Yang pertama proyek baru perumahan, yaitu di daerah Gresik. Nama perumahannya Royal Emran. Mungkin kemarin di grup sudah disinggung oleh Bu Ratih ya, Royal Emran. Mas, Anu mungkin bisa tampilkan ini Mas. Ya, siap. Proses. Flyernya itu. Untuk malam ini mungkin saya belum menyampaikan PK-nya ya, produk knowledge-nya. Tapi sekedar untuk saya sampaikan flyernya, dan mungkin saya info sedikit tentang Royal Emran ini menariknya gimana sih gitu ya. Bentar. Royal Emran ini pada dasarnya itu developer konven ya. Developer konven yang masih menggunakan atau bekerja sama dengan bank konven. Dan kemudian dia berkembang, membuka kesempatan bagi teman-teman yang ingin atau calon buyer yang ingin bekerja sama dengan bank syariah. Dan kita dari beberapa teman-teman marketing syariah mengajukan, kita minta untuk dibuka skema yang in-house syariah gitu, jadi nggak menggunakan bank. Alhamdulillah
proyek Royal Emran ini proyek yang ketiga dari developer PT Lentera. Yang proyek keduanya sebelumnya itu di daerah Triorejo. Yang sekarang juga lagi progres pembangunan dan alhamdulillah sudah 70%. Dari lahan yang tersedia dia sudah 70% penjualan dan sekitar 30% itu sudah dihuni. Lokasinya untuk yang proyek kedua, The Naila Village, itu di Triorejo, depannya proyek perumahan Gading Intan yang dulu kita pernah menjualkan ya, Gading Intan. Bu Enisu mungkin masih ingat Gading Intan. Nah, itu kalau misalnya ada yang mau daerah Gresik atau calon buyer kita mau di daerah Gresik, kita ada proyek baru di daerah Triorejo sama di Mojowuku. Yang di daerah Triorejo itu The Naila Village. Itu udah 2 tahun yang lalu berjalan proyeknya. Dan yang terbaru itu Royal Emran di Mojowuku, tepatnya di Kecamatan Kedamaian. Ini kalau dari rumahnya Bu Ita itu kurang lebih sekitar 10 menit. Dekat ya dari Bu Ita ya. Dari Bu Ita kalau sepeda motor sekitar 10-15 menit lah. Kalau lancar ya, nanti kalau lancar. Kalau lintasnya kalau lancar sekitar 10 atau 15 menit. Dan yang kita harapkan dari teman-teman bisa lancar penjualan nanti karena di proyek yang baru ini Royal Emran itu menawarkan unit yang harganya masih sangat murah ya. Harganya itu cash-nya 170 juta. Dan kalau untuk angsurannya itu dia bisa sampai 50 bulan in-house-nya. Sampai 50 bulan itu nanti DP-nya berapa? Minimal DP 35 juta. Dan sisanya diangsur selama maksimal 50 bulan, itu tinggal dibagi aja sisanya berapa. Jadi nggak ada kayak, misalnya angsuran 50 bulan atau 30 bulan, itu nanti harganya naik. Enggak, tetap harganya jumlahnya tetap 170 juta. Sebentar salah. Mas, di-unmute Mas. Oke. Nah. Ya, sebelumnya saya lanjutkan, saya ucapkan selamat datang ke Bu Ratih. Ratih, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakonnya teko iki. Sama Mas Denny. Oke, saya lanjutkan ya. Nanti Bu Ratih yang baru datang, kalau misalnya nanti lewat beberapa informasi sebelumnya, nanti bisa mengikuti ya, atau ditanyakan di sesi selanjutnya nanti. Oke, itu sekilas tentang Royal Emran. Untuk produk knowledge-nya nanti saya share di, insya Allah paling cepat besok ya, atau ya lusa. Saya share ke grup WA member kita. Terus mudah-mudahan teman-teman bisa lebih cepat dapat customer, karena ini harganya cukup murah dan progresnya juga bagus. Main gate-nya, jadi gerbang utama udah jadi, lahannya lahan kering ya, jadi siap bangun. Terus ini proyek ketiga dan alhamdulillah proyek yang sebelumnya juga nggak ada masalah, lancar semuanya. Terus untuk info yang kedua ini kita juga kerjasama dengan salah satu CV yang bergerak di bidang desain interior. Nah, ini mungkin bisa jadi peluang buat teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman menjualkan properti, terus ketemu dengan beberapa buyer atau customer, nah kebetulan mungkin customer itu punya properti atau rumah yang mungkin menengah ke atas ya. Mereka mungkin butuh ada perubahan desain interior, atau mungkin rumahnya mau dibuat interior rumahnya seperti apa. Itu bisa lewat teman-teman. Jadi kita kerjasama dengan CV yang bergerak di desain interior. Yang ini CV ini udah lumayan lama lah, udah pengalaman untuk beberapa proyek interior ya. Teman-teman bisa lihat ya di slide di sini beberapa contoh proyek atau portofolio yang
sudah pernah dikerjakan. Nah, ini target market kita lebih, cakupannya bisa lebih luas. Bisa hotel, bisa apartemen, bisa perumahan. Tapi untuk perumahan itu sangat disarankan yang menengah ke atas. Itu ya, kayak rumah-rumah yang di daerah Kertajaya itu misalnya mau bikin interiornya lebih bagus. Terus selain itu masjid juga bisa, kafe bisa, atau kantor-kantor, gedung-gedung pemerintahan, dinas-dinas pemerintahan itu teman-teman bisa masuk ke sana. Nah, jadi ini bisa jadi peluang buat teman-teman untuk menambah pintu rezeki yang baru buat teman-teman. Dan alhamdulillah ini udah dari saya sendiri udah coba untuk masuk ke beberapa instansi di Madiun gitu. Dan walaupun di masa pandemi ini kayaknya kelihatannya untuk properti susah, tapi ternyata memang untuk di kantor-kantor pemerintahan ternyata mereka terus membangun gitu. Untuk proyek-proyek baru juga mereka terus jalan. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk dua proyek baru dari Banyuwangi Property. Yang satu tadi tentang proyek perumahan Royal Emran yang di lokasinya di daerah Kedamaian. Terus yang kedua tentang interior design yang nantinya semua itu akan kita share di grup ya. Kita share di grup dan kita sangat berharap teman-teman bisa memviralkan seperti untuk kita viralkan dirimu. Ya, kita bisa bantu viralkan proyek-proyek kita yang mudah-mudahan itu bisa jadi sumber pemasukan buat teman-teman. Baik, itu yang saya sampaikan untuk beberapa proyek yang baru. Sebelum ke berikutnya, mungkin saya kasih kesempatan tanya dulu mungkin Bu Ratih atau Mas Denny yang baru masuk, atau teman-teman yang lain. Iya, dibuka diskusinya dulu aja. Atau mungkin ini sih Mas yang paling penting tadi ya untuk proyek terbaru Royal Emran itu ya, kita kan boleh dikasih bocorannya dulu nggak untuk komisinya kira-kira berapa? Biar teman-teman semangat. Oh iya. Gitu loh. Benar nggak? Sampai lupa. Tapi sengaja itu saya simpan dulu, Mas. Oh gitu ya. Tunggu yang nanya ya. Bukan kok dikasih info kok nggak ada yang greget tentang komisinya gitu. Ya, kalau untuk komisi di Royal Emran ini konsepnya dia mirip dengan ini, Mas. Teman-teman ya, penjualan di proyek perumahan konven. Jadi yang lebih besar itu justru di BLT. Di Royal Emran nanti ketika teman-teman closing itu ketika UTJ itu kan nanti UTJ-nya 2 juta. Ada customer itu UTJ 2 juta, begitu UTJ ditransfer, teman-teman langsung terima 300.000. Gitu. Terus ketika user itu sudah melunasi DP, teman-teman nanti akan menerima BLT. BLT-nya 3 juta per unit. Nah, untuk komisinya itu memang nggak bisa persentasenya. Persentasenya kalau untuk Royal Emran ini komisinya cuma, tapi lumayan lah, 1% ya, 1%. Jadi kalau di total rumah harga 170 juta. Kalau 1% berarti 1,7 itu komisi ya. Terus tambah BLT 3 juta. Jadinya 4,7 terus ditambah yang uang UTJ tadi 300.000. Berarti 5 juta. Nah, untuk rumah harga 170 juta teman-teman bisa dapat 5 juta per unit itu ya sudah standar. Karena di tempat lain mungkin ya rumah harga 250 itu kalau di total ya dapatnya 5 jutaan juga gitu. Oke, itu gambaran komisi untuk Royal Emran. Untuk
tahapan pencairannya itu ada lagi, dan itu memang nggak sama dengan proyek syariah yang biasanya kayak PT Bumi atau mungkin kayak Astana, beda. Itu kalau untuk komisi itu pencairan setelah 50% dari harga rumah itu udah masuk ke developer baru cair yang 1,5%. Yang 1%-nya ya 1%. Tapi kalau yang BLT-nya itu misalnya closing-nya di bulan September. Di bulan September closing, baru terima BLT-nya bulan depannya. Nanti saya akan sampaikan, saya kirim ke Telegram atau di grup untuk skema komisinya juga. Nah, untuk interior nanti komisinya teman-teman per ACC per ACC project dengan satu instansi itu nanti dapat 2,5%. Dan interior ini gambarannya gini, kok kecil ya 2,5%. Ini teman-teman bisa kalau misalnya teman-teman dapat deal project dengan hotel misalnya. Hotel itu biasanya yang butuh di desain atau interiornya butuh di renov itu kan kamar, hall, atau mungkin restorannya atau apa, itu nilai proyeknya misalnya bisa sampai 1 miliar. Nah, hitungannya ya 2,5% dari 1 miliar. Jadi maksudnya bukan ke user yang unit rumah yang biasa, tapi ke apartemen, ke gedung pemerintahan itu bisa. Kalau dari beberapa portofolio yang ada di di gedung-gedung pemerintah, kepolisian, di Polres ya. Tadi saya lihat di foto-fotonya ada juga yang di Polres itu ya. Jadi kantor-kantor itu juga bisa. Nanti saya akan jelaskan di grup ya, di selanjutnya. Jadi kalau untuk desain interior komisinya nanti 2,5%. Nah, caranya nanti kalau misalnya secara kanvas, teman-teman nanti akan saya share PDF-nya, terus di markas nanti saya akan juga siapkan cetakan kayak semacam company profile-nya ya, yang nanti bisa teman-teman masukkan di beberapa proyek pembangunan. Nah, ketika teman-teman jalan, nemu apartemen baru dibangun, terus dia progres 70% bangunan apartemen, itu masuk aja, titipkan ke adminnya, gitu. Kasih kartu nama atau nomor telepon, nomor WA teman-teman di situ. Gitu. Itu salah satu caranya. Terus lewat online juga tetap bisa ya. Nanti targetnya apartemen, hotel, gedung pemerintahan. Nanti mungkin Mas Anugrah sama Mbak Rate bisa mengkaji lagi ya. Untuk target market desain interior itu biasanya apa saja gitu ya. Mungkin itu aja yang sebagai awalan dari acara utama kita, pelatihan YouTube marketing. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penambah semangat lagi buat teman-teman yang selama ini mungkin sudah lama vakum ya, dan semoga setelah acara ini nanti, setelah acara YouTube marketing, teman-teman bisa semangat lagi untuk postingannya, jualannya, dan mudah-mudahan yang sudah closing bisa tambah banyak closingnya, dan yang belum pernah closing nanti bisa menemukan polanya yang terbaru dan yang disampaikan Mas Anugrah melalui YouTube marketing ini, mungkin jalannya lebih mudah untuk jualan. Dan Mas Anugrah nanti juga akan menyampaikan beberapa contohnya bahwa YouTube marketing itu saat ini ternyata ya cukup efektif juga untuk iklan. Karena apa? Karena saat ini market kita itu kayaknya untuk iklan lebih menarik kalau bentuk video, nggak cuma gambar diam ya, tapi video. Dan nanti lebih jelasnya Mas Anugrah akan yang menyampaikan
dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Baik, itu aja. Yang lain sudah siap ya untuk memulai? Bu Alfi, Bu Eni siap untuk ini? Pak Sudah Feby jelas mau semuanya tadi? Ya, ada pertanyaan Mas Febi. Ada pertanyaan? Oke. Ya. itu apa namanya yang tadi itu loh, kalau TJ itu kan dapat 700.000. Lah, 300. itu nanti kalau misalnya orangnya cancel, itu uangnya kembali atau gimana? Soalnya kan ada sistem yang seperti itu. Nah, kalau di situ gimana? Ya, kalau di mana-mana kalau misalnya komisi atau marketing udah dikasihkan marketing ya enggak. Jadi 300.000 ya penanggung nggak akan lagi kalau cancel. Karena gini, karena UTJ itu nanti sifatnya nggak bisa refundable. Jadi kalau udah UTJ ya udah 2 juta itu nggak bisa. Atasnya pun apa ya, nggak bisa, ini nggak bisa direfund. Kalau yang Royal Emperor nggak bisa direfund. Jadi intinya kalau sudah masuk ke developer sudah nggak bisa kembali ya untuk UTJ-nya ya. Nggak bisa kembali. Betul. Untuk DP itu awalnya sih nggak bisa kembali ya. Tapi nanti yang terbaru ini bisa kembali, cuman dipotong. Potong untuk apa? Untuk BLT. BLT-nya kan 3 juta. Tapi prosesnya ya sulit sih, itu nanti akan pengembaliannya juga susah katanya gitu. Nah, saya sarankan sebelum DP atau sebelum UTJ itu pastikan customer-nya memang benar-benar sudah fix ngambil di situ, ngambil unit di situ. Ya. Misalnya kalau misalnya cancelnya itu gini, cancelnya misalnya sudah nyicil 3 tahun ya, terus di tengah jalan nggak bisa melanjutkan. Itu karena pakai skema invoice ya, nggak pakai bank ya. Bisa dengan developernya itu uang dikembalikan. Uang bisa dikembalikan, cuman apa namanya dipotong, ada potongannya. Potongannya terutama untuk biaya marketing jelas. Karena sudah diberikan ke marketingnya kan komisi. Itu Bu Alfi, sudah jelas? Ya. Untuk jadwal survei bersama ya kita atur ulang lah. Kita akan atur lah, kita akan nanti sebagai informasi ya, kita bekerja sama dengan agensi Uma 58 sebagai lead agent kita di mana Royal Emran. Itu nanti kita kerjasama dengan Uma 58. Ya mudah-mudahan saat survei bersama nanti kita akan ditemani atau dipandu oleh teman-teman dari Uma 58, agensi Uma 58. Oke, ada yang lain? Pertanyaan yang lain? Untuk ya, gimana Mas Alfi? Enggak lah ya, nanya yang lain barangkali ada yang nanya. Bu Ruli ini harusnya bisa nih closing di Royal Emran. Mumpung promonya juga lagi kenceng nih. Berapa tadi? Apa? UTJ-nya tadi berapa? UTJ-nya 2 juta. 2 juta ya. Ya. Itu Gresik mana, Pak? Gresik mana, Pak? Gresik mana itu? Gresik pertamanya Bu. Dekat daerah Driorejo ya? Daerah Driorejo. Damai ya. Jadi kalau Driorejo itu ke arah utara. Dekatnya Mondoluku, Bu. Kalau Bu Ruli pernah ke Mondoluku, Iya. Lokasinya dekat sama Mondoluku. Oh, gitu. Mas Febi suaranya putus-putus kayaknya ya. Putus-putus Sinyalnya, ya? iya. Dan Naila ini proyeknya ada 2. Yang satunya di
Triorejo, satunya di Perdamaian. Ada pertanyaan tadi ya dari Bu Ratih ya di Ya, nah, ada dari Bu Ratih. Docs ya. Pertanyaannya apa ini? Pak Seo mau nanya, saat ini fokus BMP memasarkan proyek mana saja jadinya? Oke. Kalau fokus di mana saja, proyeknya jelas PT Bumi tetap ya, PT Bumi. Karena kita berdasarkan dari materi iklan yang sekiranya support untuk teman-teman juga ya. PT Bumi, kita fokus di PT Bumi. Terus yang kedua nanti insya Allah di Royal Emran, karena harganya juga lagi menarik-menariknya nih. Cashnya 170 juta. Terus yang ketiga untuk Hasbanalen ini produknya kita kalau prioritas kayaknya peluangnya apa? Karena unitnya juga tinggal dikit gitu ya. Unitnya tinggal dikit dan yang ada luasnya itu yang ada tambahan tanahnya, dan beberapa calon user yang saya datangkan sana dan teman-teman yang lain juga itu mereka keberatan dengan harganya, mungkin dengan kelebihan tanah itu yang mereka nggak cocok ya dengan harganya. Mungkin yang belum targetnya kita, mereka bukan target kita lah, bukan market kita. Kalau apalagi Mas Anugrah ya, kayaknya itu aja ya. Itu Malang, Mas Robi. Ya. Grand Alena. Nah, kalau yang di luar kota, yang Malang itu Grand Alena. Grand Alena. Grand Alena ini perlu kita perlu kita maksimalkan juga ya postingannya, karena developer ini cukup bagus perkembangannya. Grand Alena udah masuk ke tahap 3, di mana tahap 1, 2 ini penjualannya juga cepat ya. Hampir nggak sampai 2 tahun ya Mas Anugrah ya, 2 tahap udah langsung sold out ya. Nah, itu plus yang ini ya, plus yang sebelumnya Grand Alphard ya. Beda ininya. Kalau Betul, Al-Fatih itu beda konsorsiumnya beda. Oh gitu. Cuman kan dia ini bagian developer juga ada sebelumnya kan. Iya, dia modelnya Sirka sih, jadi beda ininya. Kalau di Alena ada beberapa memang investornya Al-Fatih, tapi nggak semua. Ya, artinya orang-orangnya atau developer ini alhamdulillah cukup amanah ya untuk menjalankan proyeknya, dan sampai sekarang belum pernah ada komplain. Dan yang sangat kita sayangkan dari teman-teman BMP, dari kita sendiri ini mungkin kurang kenceng ya untuk promosinya. Padahal ternyata di sana teman-teman yang memfokuskan diri. Jadi untuk kita ngomong fokus ya, kita tawarkan beberapa proyek PT Bumi, terus Royal Emran ya, terus Hasbana, nanti dan juga Grand Alena, itu kita tawarkan ke teman-teman. Teman-teman mau fokus di mana terserah. Misalnya mau fokus di daerah Malang, kita pengen challenge di daerah Malang. Sudah sering closing daerah Surabaya, Sidoarjo sudah sering. Malang belum pernah closing. Ya silakan kalau mau fokus di Grand Alena, monggo silakan. Nah, misalnya mau fokus di Hasbana karena dekat rumahnya, ya monggo dulu. Terus kalau di PT Bumi karena mungkin materi iklannya selalu update, silakan. Nah, kita dari Bayu Milih mungkin nanti ada beberapa momen yang misalnya di satu periode itu kita bikin sebuah kemarin nih challenge nih, minggu ini kita bikin iklan fokus di PT Bumi. Terus nanti bonusnya atau hadiahnya berarti akan kasih pelatihan gratis misalnya. Dan nanti kita kalau seperti itu silakan teman-teman ikutkan, teman-teman bisa ikut lah itu. Tapi kalau misalnya fokus di mana, silakan teman-teman mau fokuskan di proyek yang mana. Dan sekiranya teman-teman
bisa lebih menguasai materinya, terus lokasinya juga teman-teman bisa secara katakanlah bisa kalau ke daerah Gresik itu kok bisa untuk handle langsung user gitu ya, silakan. Tapi tidak menutup kemungkinan mau jual yang lain monggo. Mana yang prioritas silakan teman-teman tentukan sendiri. Dari kami tetap support ya, tetap support misalnya ada pertanyaan apapun, masalah apapun nanti kita akan support. Mungkin itu Bu Ratih mungkin bisa. Assalam PIK, gak dilanjut apa dilanjut? Astagfirullah ya, satu lagi PIK. Assalam juga. PIK, Assalam juga ya. Gresik itu berarti ada ini Mas, ada 2. Gresik Assalam sama Royal Emran nanti. Assalam itu bagus juga, tetaplah. Artinya semua proyek yang kita share di grup itu tetap kita ini Mas, tetap kita jadikan produk listing kita yang kita perlu tawarkan lah, kita jual gitu. Tergantung dari teman-teman mau jual yang mana fokusnya. Assalam perkembangan sampai saat ini sangat bagus, penjualan juga, progres penjualan juga bagus, terus progres pembangunan juga bagus, perizinan juga oke. Terus Pimpro kita nih yang di daerah Assalam ini sudah siap juga dari dulu ya. Jadi kalau misalnya untuk masalah Pimpro, untuk misalnya ada yang survei itu dari dulu sebenarnya sudah siap, tinggal nunggu teman-teman mendatangkan usernya. Terus Assalam ini segera saja teman-teman dapat bayar ya, mudah-mudahan bisa segera dapat bayar. Karena apa? Karena progresnya cukup bagus, Assalam ini sering harga juga sudah mulai ada penyesuaian nantinya. Unit ready-nya ada gitu kan. Kalau teman-teman ikuti di grup Banyumili kan ada unit ready juga. Lunas unitnya sudah ada langsung. Kalau misalnya ada yang butuh unit ready daerah Gresik ya itu bisa ditawarkan yang di Assalam. Terus kalau untuk PIK, nah PIK ini memang kita butuh PK langsung nanti ya. Nanti kita akan lanjut kita jadwalkan lagi Mas Anugrah untuk PK-nya. Pondok Indah Karah ini bagi ini untuk kelas menengah ke atas ya, karena memang rumahnya itu harganya di atas 1 M ya semuanya. Itu masih lanjut Mas, itu masih kita lanjut, tapi memang dari developernya sendiri materi iklannya sih kurang ya, enggak seperti JPT ini ya. Itu masih lanjut. Dan untuk Pondok Indah Karah ini juga sudah oke ya, developernya udah oke, artinya pemiliknya itu Pak Misbahul Huda ini cukup terkenal juga ya di kalangan di Surabaya. Dia seorang ustadz juga, pengusaha, dan lahan PIK ini miliknya dia sendiri, jadi nggak akan ada masalah tentang lahannya, itu miliknya dia sendiri. Terus sekarang progresnya main gate-nya udah dibuat. Nah ini nanti perlu ada yang jaga lokasi sih, karena dari Banyumili itu belum pernah ada yang jaga di sana. Lokasinya di daerah Karah, di kota Surabaya. Nah, Bu Ruli ini kan tinggal di kota Surabaya, mungkin bisa cobalah sekali-kali jaga di daerah Karah. Nggak jauh dari rumahnya Bu Ruli nih. Iya. Komisinya lumayan, sekitar 20 jutaan. Nanti saya sampaikan, kayaknya udah pernah disampaikan ya di grup ya. Harganya rumah kan 1,5 M ya, 1,5 M. Jadi kalau komisinya total itu kan bisa sampai berapa kemarin ya, kita itu kan 19 juta ya, 1 juta. Lumayan kan? Ya mungkin itu Pak Nugrah, ada tambahkan Pak Nugrah? Mungkin saya kelupaan menyampaikan. Mbak Rati ngajak survei, Mas. Kapan ini diagendakan? Berarti ada survei, oke. Nanti kita coba ini ya. Survei ke Salatiga katanya. Survei ke Salatiga. Nah ini lagi pandemi. Aman kan?
Udah Naik level 1. Wong yang mau ke Salatiga sekarang naik kan. syaratnya harus pakai kartu vaksin. Iya. Oh, sudah Aman. punya. Enaknya naik Anu yang nggak kereta. vaksin itu. Mobilnya Pak Anugrah siap lah. Wah, beres. Ada pertanyaan yang lain? Kalau untuk proyek Salatiga, beberapa developer satu Batam Besi ternyata mereka belum membuka skema yang in-house. Paling banter in-house-nya ya 2 tahun gitu loh. Proyek-proyeknya sih bagus. Dan Salatiga itu termasuk kota yang menurut saya itu kayak Malang. Jadi Malangnya Jawa Tengah itu ya Salatiga. Dan posisi Salatiga itu kan dia rutenya Solo Semarang ya. Investornya tuh bisa dari Semarang atau Solo, bahkan Jogja juga. Iya, Bisa. dia di tengah-tengah. Dan Tapi kasihan loh Mas di Salatiga itu, Mas. kenapa? Kasihan di Salatiga itu. Nggak pernah ranking 1. Bukan salah ya. Heeh. Ayo. Lanjut. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan yang lain, kita lanjutkan ke acara utama kita. yang nanti akan disampaikan langsung oleh Mas Anugrah, yaitu ya proyeknya MCN yang di Sawan itu kita nggak ikut jual kan? Suaramu kok elek sih? Ya Allah kurang aja. Sawohan itu. Jahat. Jadi gini Bu Rati, untuk proyek, jadi developernya Pondok Indah Karah itu kan MCN ya, Madinah Cipta Madinah Cipta Nusantara. Madinah Cipta Nusantara. Yang di Sawohan itu saya kok masih ini ya, saya masih belum, nanti kita kaji lagi ya. Sementara saya fokusnya di Pondok Indah Karah gitu, yang memang udah clear ya. Kalau Sawohan itu lahannya itu masih kolam ya. Terus memang sih dari 10 hektar itu 4 hektar sudah clear, pembayaran dan perizinan sudah, infonya sih sudah clear gitu ya. Nah, kami atau DPP itu ingin coba jualannya tuh yang mungkin teman-teman lebih safe ya, lebih safe dan lebih nyaman ya. Bukan hanya mudah gitu, tapi nyaman gitu. Nah, untuk Sawohan nanti perlu kita kaji lagi. Oke, tapi kalau infonya dari developernya sudah aman gitu. Perkembangannya ya. Karena ya pengalaman dari yang sebelumnya kita dapat proyek yang lokasinya masih berupa tambak kan gitu ya. Terus serah terimanya lama ya. Terus perizinan juga lagi progres. Terus juga lingkungan dari lokasi itu, dari masyarakatnya apakah memang sudah sepenuhnya menerima gitu kan. Nah, itu perlu kita kaji lagi langsung di lokasi. Walaupun teman-teman yang lain udah jualan terus sudah sold ya, kita tetap harus teliti lah. Jangan sampai sudah sold semua ketika progres jalan bingung nanti. Banyak yang nanya, ini gimana kok belum dibangun gitu. Katanya tahun ini udah mau STU lah. Kita antisipasi hal yang seperti itu. Menarik sih, yang di Sawan itu menarik, konsepnya menarik. Dan infonya 4 hektar itu udah lunas. Cuman progres selanjutnya masalah perizinan, untuk progres pembangunannya, juga bentuk sosialisasinya dengan lingkungannya, perumahan-perumahan atau kampung-kampung yang sekitarnya, itu kita perlu wait and see dulu lah, gitu ya. Wait and see. Tapi kalau sudah clear, kita pasti akan share. Itu Bu Rate. Mungkin Bu Rate nanti bisa info langsung ke saya atau Pak Anugrah kalau infonya kok udah clear semua kok. Ya udah nanti kita akan pertimbangkan. Mungkin Bu Rate atau teman yang lain punya sumber info yang lebih valid, bukan hanya dari developer gitu loh. Kalau developer kan pasti infonya bagus semua. Nah, kita kan juga perlu ada info-info yang lain ya, supaya kita yakin bahwa proyek yang kita garap itu benar-benar safe, benar-benar aman, nyaman, jadi nggak cuma mudah dapat komisi, tapi kedepannya tuh nyaman gitu loh. Oke, begitu. Bu Rate.
Oke, kalau gitu daripada nanti kemalaman ya, kita langsung aja mulai untuk materi utamanya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain nanti bisa disampaikan di grup ya, di grup WA kita. Kalau misalnya masih ada pertanyaan nanti kita lewat situ. Dan untuk acara lanjutnya saya sampaikan dulu di awalnya, PK yang proyek-proyek yang baru nanti akan kita adakan juga nanti lewat Zoom dan juga lewat WA group. Baik, mungkin itu aja. Selanjutnya mungkin Mas Anugrah bisa segera dimulai untuk acaranya. Untuk materi YouTube marketingnya, monggo. Oke, siap. Terima kasih Pak Seo. Cuma saya agak bingung ini kalau tak sampaikan semua malam hari ini, teman-teman bisa nggak kira-kira sampai subuh ya? Karena biasanya untuk materi kelas YouTube ini seharian sih minimal. Ya, bisa. Bisa ya, kita melekan di sini ya. Ya, kamu ngomong aku tidur. Atau gini aja, di sini saya akan sampaikan garis besarnya dulu. Nanti apa namanya? Kalau memang pingin kita adakan full versionnya, kita bikin dari pagi sampai sore soalnya. Gimana teman-teman? Kira-kira sepakat nggak kalau misalnya kita bikin 1 hari full gitu khusus untuk bahas digital marketingnya? Nanti misalnya setelah YouTube ya, mau yang lain misalnya Instagram, nanti Mbak Ratih yang akan ngajari. Itu loh moro-moro nodong saya itu. Ya iya gantian, soalnya saya kemarin juga ditodong Mbak Alfi. Ya sudah, berarti Bu Alvin yang suruh meeting. Perwakilan Bu. Oke gitu ya. Atau gini deh, kalau seharian kira-kira bisa nggak ngikuti ya? Mungkin nanti kita agendakan hari Sabtu atau Minggu gitu ya. Jadi enak dari pagi. Ya, saran aja sih dari saya ya. Kalau kataku jangan dibuat seharian, tapi dibuat bertahap. Kenapa? Karena daya serap setiap orang itu enggak sama. Oke, Nah, boleh. Aku enggak seharian, cuman kita enggak tahu bagaimana dengan teman-teman yang lain. Jadi jangan sampai pelatihan yang kita berikan itu hanya selewat gitu loh. Jadi setidaknya kalau misalkan bertahap, misal begini, minggu ini kita agendanya riset nih, misalkan kita ngasih materi tentang riset. Terus nanti hari apa teman-teman harus mengumpulkan risetnya, berapapun yang didapat, misal ya. Terus pertemuan berikutnya kita belajar tentang editing video. Kan kalau di YouTube kan kita butuh video juga pastinya. Nah, terus kita berapa jam, paling 2 jam, 1 jam 2 jam lah ya untuk materi. Nanti dikasih waktu besoknya harus mengumpulkan video sesuai dengan cara yang diajarkan. Misal nih ya. Terus materi berikutnya tentang apa? Misalkan apa sih caranya? Tentang dasar-dasarnya YouTube. Nah, terus dari itu nanti terus teman-teman tugasnya mengumpulkan nge-share link channelnya, misalkan kan bikin link channelnya dulu gitu. Jadi apa ya, materi yang diberikan itu mereka teman-teman juga dipraktekkan gitu loh, jadi nggak sia-sia. Dan ibaratnya kalau misalkan dikerjakan ada tugasnya itu kan berarti materi yang disampaikan itu diterima dengan baik dan teman-teman pun belajar mengaplikasikannya gitu loh. Jadi kalaupun nanti ada pertanyaan, ada kesulitan bisa disampaikan sembari teman-teman praktek gitu. Saran aja sih Kak Nunu. Jadi lebih baik dirimu yang berkorban waktu berhari-hari. Pinter ya. Yes, monggo, terserah. Kalau aku sih bebas, mau langsung 1 hari full, monggo. Mau dibikin tiap malam kayak gini, misalnya dari setengah 8 sampai maksimal jam 9, monggo. Enaknya gimana teman-teman? Bu Eni, Bu Luki, Bu Ruli, Mbak Alfi, Mas Denny. Bertahan. Ya.
Ya, siap, Bu. Bertahap. Bertahap ya, oke. Kalau ya, laptop atau apa cukup lewat handphone aja? Lewat ya Android? nanti saya sebentar, makanya yang pasti kan kita ini kan dulu waktunya enaknya gimana, mau 1 hari full atau bertahap. Nah, nanti setelah itu baru untuk pelaksanaannya via laptop atau via HP cukup misalnya seperti itu. Oke, berarti kita sepakati dulu bertahap ya. Setiap malam ya. Oke, siap. Mulai kapan kira-kira? Mulai besok siap? Siap. Oke, nah paling sih kalau ini ya 3 hari 4 hari selesai, 3 malam 4 malam lah kalau ini ya. Nanti silakan teman-teman agendakan waktunya juga untuk hadir tiap malam ya. Mulai besok apa lusa enaknya? Besok ya. Oke. Sebenarnya YouTube itu gampang kok. Nah, sebentar ya, coba tak share dulu. Selasa, Rabu, Kamis. Sekarang hari apa? Oh, Senin ya, Pak. Berarti benar ya besok ya. Oke. Nah, ini misalnya ya, sebenarnya gampang kok untuk masuk ke YouTube itu gampang karena YouTube ini kan bagiannya dari Google. Nah, otomatis dia salah satu anak emas kalau di pencarian kayak gini nih. Nah, misalnya kita pakai ini salah satu keyword saya ya yang sudah masuk. Nah, ini yang YouTube itu, nah ini belum ada. Kita cari lagi. Belum ada semua ya. Kemarin kata kuncinya. Nah, ini untuk project yang BSJ ya. BSJ itu sudah lupa semua. Ya, jadi intinya kita sering upload tiap hari, harus rutin upload di YouTube itu supaya nanti kita bisa masuk ke pencariannya Google. Ini udah kelihatan ya screenshot saya ya? Kelihatan. Oke. Nah, ini salah satu channel saya untuk yang di BSJ, sorry. Ini di BSJ. Nah, jadi kita buat video sebanyak mungkin. Nah, seperti ini kan banyak nih. Nah, semuanya kita masukkan kata kuncinya, misalnya ini ya. Kita lihatin dalamnya. Nah, ini kan harga info rumah minimalis harga 100 jutaan di Prasung, Bumi Sejahtera Juanda. Nah, nanti tinggal kita riset dulu, pertama itu riset, terus kita masukkan nanti hasil riset kata kuncinya itu kita masukkan pertama di title, ini judul YouTube-nya, kemudian nanti di deskripsi juga kita masukkan. Nah, ini untuk copywriting-nya. Untuk copywriting biasanya saya
terlalu panjang, singkat aja. Kemudian nanti di sini dikasih lagi kata kuncinya seperti itu. Nah, terus nanti di bawah ini apa namanya, untuk tag-nya, hashtag itu bisa dikasih, bisa enggak untuk di deskripsi. Udah, sebenarnya simple sih, simple. Untuk YouTube itu kita optimasi itu gampang. Tapi nanti untuk versi lengkapnya kita mulai besok aja ya. Soalnya ini juga sudah hampir jam 9, nanti takutnya kemalaman. Nah, yang Iya. pasti apa namanya, untuk persiapan besok teman-teman bisa siapkan juga. Jadi kita apa namanya, ngerjakannya lewat laptop aja biar enak. Karena kalau di HP itu nanti ada beberapa fitur yang memang nggak muncul. Ya, daripada nanti apa namanya, kok nggak sama, kita samakan aja lewat laptop semua ya. Jadi usahakan teman-teman pakai laptop untuk prakteknya. Kalau nggak punya laptop gimana Kak Nunu? Siapa itu yang nanya? Aku. Ya pinjem lah. Aduh, kasihan lah. Iyalah. Mungkin kalau yang nggak punya laptop pakai handphone bisa, tapi lewat browser gitu ya. Aduh, tambah kecil nanti tulisannya nggak kelihatan loh. Nah, daripada susah loh. Ya wes, dicoba ya, tapi resiko ditanggung penumpang ya. Ya nggak apa-apa. Kalau mau pakai HP juga bisa, tapi nanti agak berbeda dengan versi di laptop. Karena yang saya pakai apa namanya, praktek nanti dari laptop. Seperti itu. Nah, mungkin teman-teman nanti juga bisa ngajak temennya yang mau belajar YouTube marketing juga ya, Mas Febi ya. Jadi biar lebih rame. Semakin rame, semakin bagus yang ikut kelasnya. Oh, Mas? Tambah rame temannya kan tambah semangat. Iya, benar. Jadi nanti kalau bingung semua. Ini jadinya ngajarin apa ngajak orang bingung? Dua-duanya lah. Ngajarin bingung. Oh iya, Karena betul. ya, ini loh, apa namanya, kenapa kok kita atau Mas Anugrah menyarankan bisa ngajak temennya ya. Teman-teman yang di luar Banyuwangi bisa diajak. Jadi umum ya, nanti bukan hanya untuk member kita ya Mas Anugrah ya. Ya. Ya, itu bisa Bisa. untuk apa sih? Untuk jadi daya tarik teman-teman yang belum bergabung, nantinya bisa gabung ke Banyuwangi. Dan ketika teman-teman yang baru diajak itu menguasai YouTube marketing, ternyata closing nih. Nah, jangan lupa teman-teman masih ada nih yang dari Banyuwangi referral, bonus referral gitu kan. Semakin banyak yang diajak, peluang untuk dapat bonus referralnya semakin gede juga. Mungkin Bu, ini saya salah dikit ya Mas ya. Monggo. Nah, untuk supaya teman-teman bisa ngajak teman-teman yang lain. Bu Alfi